Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah hari Minggu pada saat ini berlangsung di dalam pertolongan Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Umat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Ibu bapak dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memohon kepada Tuhan agar rahmat-Nya senantiasa ada dalam kehidupan kita. Kita pujikan Kidung Jemaat 240A, bait yang pertama, Datanglah ya Sumber Rahmat. Ajar aku mana indah kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini, marilah kita memperhatikan perintah Tuhan agar kita senantiasa mengasihi. Sebagaimana tertulis dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab
para nabi. Oleh karena kita ini manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan, bahkan kita pun tak mampu melaksanakan hukum kasih-Nya dengan sempurna. Marilah kita bawa hidup kita dalam pertobatan yang sungguh-sungguh dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan agar kiranya kasih pengampunannya dianugerahkan bagi kita dengan penuh iman. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 23, bait yang kedua, Ya Allah Bapa. Aku berlutut dan doaku panjatkan. Ku bertelut memohon rahmat-Mu. Ampunilah segala dosaku dan limpahkanlah berkat anugerah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan anak-anak-Nya yang mau merendahkan diri dan sungguh-sungguh bertobat. Berita anugerah-Nya menguatkan kita untuk hidup suci. Dan marilah kita terima melalui Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tuhan Allah juga memberikan kepada kita petunjuk hidup baru, agar hidup kita selalu dipimpin oleh sabda-Nya. Terimalah sabda Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus pasal 3 ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah, ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Segenap umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita nyatakan tekad untuk menyanggupi semua firman Tuhan, serta memohon kepadanya agar kita diberi rahmat untuk senantiasa hidup dalam kasih Allah.
kita pujikan nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 361 bait yang pertama, di salibmu ku sujud. Salibmu ku sujud, miskin buta dan lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Segenap umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mengaturkan persembahan. Adapun dasar dalam kita memberikan persembahan pada ibadah ini adalah firman Tuhan yang disabdakan dalam Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudaraku yang terkasih, ketulusan dan kekudusan dalam kita mengaturkan persembahan akan menjadi hal yang berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, marilah kita bawa seluruh persembahan kita dengan diiringi nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 385 bait 1 sampai dengan bait yang ketiga, burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Saudara dan saudariku yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri dan menyatukan hati di dalam doa persembahan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur ya Tuhan atas anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kami semua. Sepekan telah kami lalui dengan selamat, bahkan berkat-berkat kami terima, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Kalau saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, tidak dengan tangan hampa, tetapi
kami bawa persembahan kami sebagai rasa syukur kami di hadapan-Mu. Kiranya persembahan kami, baik persembahan mingguan, persembahan perpuluhan, persembahan pembelian tanah, ataupun persembahan-persembahan lainnya, kiranya Tuhan berkati. Berkati pula saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya boleh melakukan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa yang makasih, Allah yang di surga, tiba saatnya hari ini kami semua hendak mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami semua hendak mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati kami masing-masing. Kiranya Roh Kudus menyertai kami semua. Berkati pula Tuhan, Bapak Pendeta Agias Hesa Kalumbara yang hendak mewartakan firman Tuhan. Kiranya boleh terjadi hanya karena kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima pembacaan firman Tuhan yang pada kebaktian hari ini diambilkan dari Injil Markus pasal yang pertama ayat 21 sampai 28. Injil Markus pasal yang pertama ayat 21 sampai 28. Firman Tuhan demikian. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya! Haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kiranya berkat dan damai sejahtera Tuhan menyertai kehidupan kita senantiasa. Amin. Ibu bapak, saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh kasih dan anugerah Tuhan, kita pada hari ini diperkenankan untuk mengikuti ibadah hari Minggu, masih di rumah, tempat tinggal kita masing-masing,
bersama dengan orang-orang yang kita cintai dan keluarga kita yang terkasih. Sungguh, ketika kita beribadah kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur, kita akan dapat merasakan bahwa Tuhan itu sungguh baik. Dan kita pun ketika mengingat-ingat segala karya dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, akan merasa kagum, takjub, dan melimpah dengan sukacita karena ternyata kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pada ibadah hari Minggu saat ini, kita akan bersama-sama diberkati oleh firman Tuhan dengan tema takjub dan taat. Peristiwa yang boleh kita alami di dalam kehidupan kita, ada hal-hal yang mungkin kita rasakan tidak mengenakkan bagi kita secara manusia, tetapi di sisi lain juga membuat kita merasa keheranan, kagum atau takjub terhadap berkat dan anugerah Tuhan. Andar Ismail dalam bukunya Selamat Berdoa mengutip seorang teolog bernama Rudolf Otto yang menyatakan bahwa pengalaman seseorang dengan Tuhan itu dapat digambarkan dengan sebuah kalimat berbahasa Latin, numinosum tremendum et fascinosum, yang artinya bahwa pengalaman bersama-sama dengan Tuhan kadang-kadang dihayati sebagai sesuatu yang menyenangkan, mendatangkan sukacita, karena itu berupa berkat-berkat yang kita terima. Contohnya, pertambahan usia, ulang tahun, kelahiran anak, kenaikan pangkat atau jabatan, dapat rezeki, dan lain sebagainya. Itu semua dihayati sebagai pengalaman bersama-sama dengan Tuhan yang menyenangkan, menggembirakan, membawa sukacita dalam kehidupan kita. Tetapi di sisi lain, kadang-kadang pengalaman beriman seseorang dengan Tuhan juga dihadapkan kepada hal-hal yang menggentarkan, karena manusia berhadapan dengan kuasa yang ada jauh di luar kendali atau kekuatannya. Misalnya bencana alam, gunung meletus, gempa bumi, kemudian banjir, ataupun peristiwa-peristiwa alam lainnya yang membuat kita merasa sangat kecil dan tidak berdaya. Sehingga di dalam pengalaman kita bersama-sama dengan Tuhan, peristiwa-peristiwa yang menyenangkan ataupun menggentarkan itu dapat terjadi dalam kehidupan kita. Dan mungkin kita semua juga pernah mengalaminya. Ketika mendapatkan berkat, ketika kita selalu sehat, kita hayati semuanya menyenangkan dan kita dapat bersyukur. Tetapi ketika keadaan di sekitar kita menggentarkan, menakutkan, ada bencana, ada wabah penyakit, ada kematian, ketakutan mulai muncul. Dan kita seolah-olah merasa sangat kecil di hadapan Tuhan. Kesemuanya itu, saudaraku yang terkasih, hal yang lumrah atau wajar terjadi dalam kehidupan beriman kita sebagai orang percaya. Akan tetapi, kita dipanggil oleh Tuhan bukan hanya untuk mensyukuri berkat-berkatnya yang menyenangkan, ataupun takut kepada Tuhan yang penuh kuasa, tetapi kita juga perlu membangun sikap taat atau bakti kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama belajar dari bacaan Alkitab pada hari ini. Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28 ini melanjutkan kisah yang pada hari Minggu yang lalu kita renungkan bersama-sama dalam ibadah hari Minggu, yaitu bagaimana Tuhan Yesus Kristus memanggil murid-muridnya yang pertama, Simon, Andreas, kemudian Yohanes dan Yakobus, anak Zebedius. Perjumpaan antara murid-murid Yesus yang pertama dengan Tuhan Yesus menjadi sebuah perjumpaan yang menakjubkan, karena
mereka meresponi panggilan Tuhan Yesus dengan kesungguhan hati, tanpa pikir panjang, mereka mengikut Tuhan Yesus dan melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Pada bacaan Alkitab kita hari ini, saudara dan saudariku yang terkasih, tempatnya juga tidak jauh-jauh dari Danau Galilea, yaitu di kota Kapernaum. Kapernaum itu sebuah kota yang terletak di tepi Danau Galilea. Simon dan Andreas itu rumahnya di Kapernaum. Kalau Bapak Ibu membaca ayat 29-34. Jadi bukan tempat yang jauh. Dan Tuhan Yesus memulainya di sebuah rumah ibadat, saudara dan saudariku yang terkasih. Ketika ia kemudian mulai mengajar, orang-orang menjadi takjub ketika mendengar pengajarannya itu. Ayat 22 mencatat, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat. Mengapa dapat terjadi demikian? Karena memang pribadi Tuhan Yesus adalah pribadi yang berkuasa, pribadi yang penuh kuasa. Kuasanya adalah kuasa Allah sendiri, sehingga ketika ia mengajar, ketika ia menyampaikan pengajaran melalui firman Tuhan, banyak orang kemudian merasa takjub. Tentu saja jauh apabila dibandingkan dengan ahli-ahli Taurat yang seringkali digambarkan dalam Injil sebagai orang-orang yang hanya bisa mengajarkan sesuatu, tetapi tidak melakukan apa yang mereka ajarkan itu. Ketakjuban mereka bukan hanya cukup sampai ketika mendengar pengajaran Tuhan Yesus, wah kok beda sekali. Kelihatan sebagai sosok atau pribadi yang berkuasa. Ketakjuban mereka berlanjut ketika ternyata di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Kita tidak perlu heran karena ternyata sejak zaman dulu di dalam rumah ibadat pun roh jahat berani masuk. Dan ternyata ada rencana Tuhan yang luar biasa, yaitu ketika Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya, ia memegang kuasa di langit dan di bumi, dan kuasa jauh di atas segala kuasa roh-roh jahat dan kegelapan. Lalu, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Di ayat yang ke-25, tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Roh jahat dan kuasa kegelapan pun taat dan tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menyadari di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang berkuasa penuh atas seluruh kehidupan kita, maka kita pun tidak perlu takut terhadap kuasa-kuasa kegelapan atau roh-roh yang ingin merusak, menghancurkan, atau menjauhkan kita dari kasih Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, hanya mengikut Tuhan karena merasa takjub, kagum akan demonstrasi kuasa Allah yang mungkin mereka lihat ketika mengikuti kebaktian bangunan rohani, ataupun ketika melihat orang-orang menerima mujizat, disembuhkan, kemudian bagaimana kemudian orang-orang bersaksi mengenai diberkati Tuhan dan jadi kaya. Banyak orang mengikut Tuhan hanya karena takjub. Ketika ketakjuban itu mulai pudar, ketaatannya kepada Tuhan pun juga mulai pudar. Sebagai umat beriman, firman Tuhan pada hari ini mengundang kita, mengingatkan kita, memberikan nasihat kepada kita bahwa kita mengikut Tuhan bukan hanya karena takjub, bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa dan lain sebagainya. Ketika kemudian ketakjuban itu mulai pudar, mulai hilang, kita kemudian masuk dalam kehidupan sehari-hari,
dengan segala rutinitasnya yang menjemukan, membosankan, dan kadang-kadang membuat kita berada di dalam keraguan-raguan dan kebimbangan, ketaatan kita kepada Tuhan juga mulai pudar. Ketakjuban kita kepada Tuhan memang menjadi salah satu pemantik iman kita. Tetapi yang perlu kita bangun selanjutnya adalah ketaatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Di ayat yang ke-27 menyatakan, mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya. Apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu lagi meragukan kasih dan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Ia mampu dan sangat mampu untuk memberkati, untuk menolong, untuk menyembuhkan, untuk mengubah hal-hal yang sulit menjadi mudah, hal-hal yang kita anggap mustahil menjadi tidak mustahil. Bagi Tuhan, itu mudah dan sangat mudah. Akan tetapi, semuanya tergantung kepada iman kita. Maukah di dalam iman kita taat kepada Tuhan? Maukah di dalam iman kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus? Atau justru hal-hal yang lainnya yang kemudian mengusik iman kita, menggoyahkan keyakinan kita, dan kemudian membuat kita berpaling dari kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, Tuhan telah menunjukkan betapa besar, betapa hebat, dan betapa luar biasa kasih-Nya. Ketika kita pertama kali mengenal Tuhan, kita tentu akan dibuat takjub, kagum akan anugerah Tuhan yang kita terima. Akan tetapi seiring perjalanan waktu, rasa takjub dan kagum itu biasanya menjadi hal yang biasa saja. Oleh karena itu, hal yang menakjubkan, hal yang membuat kita kagum, membuat kita bangga memiliki Tuhan, harus senantiasa kita pupuk, kita bangun, dan kita kembangkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat sekeliling kita, apa yang kita lihat? Berkat Tuhan atau masalah-masalah yang rumit? Ketika kita melihat kehidupan kita, apa yang kita lihat? Karya Tuhan yang mengangkat kita dari lumpur dosa atau kegagalan demi kegagalan kita di masa lalu. Ketika kita melihat kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang lebih banyak kita pandang? Anugerah Tuhan yang tak terhitung dan tak terbatas jumlahnya, atau kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Firman Tuhan mengajak kita bersama-sama, mari bangkit. Ketakjuban kita membuat kita merasakan lagi sesuatu yang wow gitu ya, ketika melihat sesuatu yang ada di luar kemampuan kita, seperti anak-anak yang terkagum-kagum ketika melihat sebuah pertunjukan sulap dan lain sebagainya. Kita pun dibuat kagum akan karya Tuhan yang menyelamatkan dan menjadikan hidup kita berharga di matanya. Oleh karena itu, marilah saudara dan saudariku yang terkasih, ketaatan kita kepada Tuhan akan menunjukkan bahwa kita setia kepadanya, kepada Allah yang telah memberkati, yang telah menolong kita, yang telah menyelamatkan kita di dalam kasih dan kuasa-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat terkasih dalam Tuhan, mari kita masuki saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan.
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa Surgawi, Allah kehidupan, kami bersyukur kepadamu oleh karena berkat dan rahmat-Mu senantiasa mengiring dan menyertai langkah kehidupan kami hari demi hari. Kami juga bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, karena Kau menerima kami orang yang berdosa, mengangkat kami dari lembah kekelaman, menjadikan kami anak-anak-Mu, ahli waris kerajaan Allah. Kami juga bersyukur kepadamu ya Roh Kudus, yang lewat firman-Mu menguatkan iman kami, agar senantiasa kami merasakan di dalam kehidupan kami berkat-berkat Tuhan yang membuat kami kagum dan takjub, dan menolong kami untuk taat dan setia kepada sabda-Mu dalam segala keadaan. Ya Tuhan, Engkaulah yang berkarya, memeteraikan, dan menguatkan kami di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi untuk menjadi pelaku sabda-Mu yang setia. Ya Tuhan, pada ibadah hari ini, kami juga hendak membawa doa-doa syafaat kami, terkhusus bagi segenap keluarga dan rumah tangga jemaat-Mu di Gereja Kristen Jawa Welar ini. Kiranya Tuhan rahmati keluarga kami dengan keselamatan, kesehatan, damai sejahtera, dan berkat-berkat-Mu yang tak terhingga, menjadikan keluarga kami keluarga yang takut akan Tuhan. Para orang tua hidupnya berpadanan dengan firman-Mu. Anak-anak kami pun tunduk dan taat kepada firman-Mu. Demikian pula ya Bapa, apapun yang menjadi pergumulan dalam keluarga kami, Engkaulah yang turut campur tangan, memberikan pemulihan dan pertolongan di dalam kuat kuasa Tuhan. Kami serahkan pula ya Tuhan akan kehidupan, usaha, maupun pekerjaan yang menjadi mata pencaharian kami. Semuanya ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu yang akan memberkati seluruh usaha, pekerjaan, dan juga doa-doa kami. Sehingga lewat usaha dan pekerjaan kami senantiasa hidup dalam ketekunan dan kejujuran, dan kami pun boleh merasakan berkat-berkat-Mu yang begitu melimpah. Ya Bapa, kami juga menyerahkan kehidupan dan pelayanan di Jemaat Gereja Kristen Jawa Welar. Engkau senantiasa memberkati pelayanan-pelayanan yang ada. Kami berdoa dan menyerahkan pelayanan kemajelisan, para penatua, pendeta, dan para diaken. Engkau berkati dengan kekompakan, ketulusan, dan kesatuan hati. Hikmat dan urapan dari Roh Kudus memampukan kami untuk terus melayani dengan setia di masa-masa pandemi, di masa-masa sulit, sekalipun tidak banyak orang yang memuji, tidak banyak orang yang tahu, tidak banyak orang yang memberikan sanjungan, tetapi kami mau tetap melayani dengan sukacita. Demikian pula para badan pembantu majelis yang ada di kelompok-kelompok, komisi, panitia maupun tim, beserta dengan segenap aktivis gereja. Engkau memberkati setiap doa, pelayanan kami, kecintaan kami kepada Engkau ya Tuhan Yesus, menjadikan hidup kami sebagai berkat dimanapun kami berada. Kami juga berdoa untuk setiap program pelayanan gerejawi, kegiatan, dan kebutuhan dana di tahun 2021 ini. Kami percaya Engkau yang mencukupkan dan memberkati dengan segala sesuatu, sehingga kami pun tidak perlu gentar, takut, dan khawatir, sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kami.
Kami serahkan pula ya Tuhan, pelayanan untuk pemberitaan Injil dan pemeliharaan iman. Kiranya ya Tuhan, setiap kami boleh melaksanakannya dengan setia. Dan kami pun segenap umat-Mu, mulai dari kanak-kanak hingga lansia, senantiasa memiliki iman yang kuat dan kokoh kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, berkat dan pengasihan-Mu pula yang kami pintakan atas bangsa kami Indonesia yang kami cintai ini. Di tengah-tengah segala tantangan, persoalan, masalah, dan pencobaan yang terjadi di bangsa kami Indonesia, kami mau berdiri menjadi penjaga menara doa, agar kiranya berkat-Mu, kemuliaan dan keselamatan dari Tuhan dinyatakan atas negeri kami. Orang-orang disembuhkan dari penyakit virus corona, demikian pula vaksinasi boleh berjalan dengan baik dan sukses. Masyarakat hidup dalam damai dan ketentraman, kejahatan semakin berkurang hingga sirna dari bumi tanah air kami Indonesia. Demikian pula orang-orang yang berniat jahat atas bangsa ini, kiranya Tuhan jamah hatinya sehingga bertobat. Dan juga berdoa untuk gereja-gereja, para hamba Tuhan, segenap jemaat Kristen dimanapun berada. Kami mau berdiri teguh, bergandengan tangan untuk memberitakan shalom atas negeri kami Indonesia. Pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo juga Engkau berkati ya Tuhan, keseriusan, ketulusan, dan juga hikmat kebijaksanaan menjadi bekal pemerintah kami untuk memulihkan keadaan dan lepas dari segala krisis, baik kesehatan, ekonomi, maupun krisis lainnya. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk saudara dan saudari kami yang menjadi korban bencana alam, maupun tragedi kemanusiaan, dan peristiwa-peristiwa buruk lainnya yang terjadi di negeri kami. Kiranya ya Tuhan, Engkaulah yang memberi kekuatan dan penghiburan. Ya Bapa, sesungguhnya masih banyak hal yang ingin hamba-Mu sampaikan, tetapi karena keterbatasan hamba-Mu, tidak semuanya dapat hamba-Mu sampaikan. Namun kami percaya Engkau mendengar setiap seru doa kami, pinta doa dari segenap keluarga kami, dari segenap orang-orang yang kami kasihi, sehingga kami pun melihat dan mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kami serahkan ya Bapa, doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita pujikan kidung jemaat 387, Ku heran Allah mau memberi. Yang hina pakaiku
memberikan kuasanya. Ia menjaga yang kutaruhkan hingga harinya kelak. Jemaat yang diberkati Tuhan, bersama dengan segala umat Tuhan, di segala tempat dan di sepanjang abad, mari kita ikrarkan pengakuan percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita arahkan hati kepada berkat Tuhan yang akan kita terima bersama-sama. Berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin. Segenap jemaat dan majelis Gereja Kristen Jawa Welar yang terkasih, pada kesempatan saat ini kita bersama-sama diundang oleh Tuhan untuk masuk ke dalam pesta perjamuan yang disediakannya, yaitu di dalam pelayanan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan akan dilayankan pada ibadah hari Minggu 7 Februari 2021 yang akan datang. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita mempersiapkan hati, menguji diri, dan juga mengarahkan seluruh kehidupan kita untuk melayakkan diri, menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan bersama dengan keluarga dan orang-orang yang terkasih. Saudara dan saudariku yang terkasih, firman Tuhan untuk mendasari pendadaran kita pada hari ini terdapat di dalam surat 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 menyatakan kepada kita demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu,
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman-Nya senantiasa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih, sungguh merupakan kasih dan kemurahan Tuhan ketika kita boleh melalui hari-hari di masa pandemi virus COVID-19 ini dengan menyerahkan setiap pergumulan ke dalam tangan Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan yang memberkati kita. Demikian pula pelayanan gerejawi sebagai salah satu tugas panggilan yang diamanatkan oleh gerejanya, terus berusaha untuk dapat diberikan dengan semaksimal mungkin kepada seluruh anggota jemaat. Pelayanan sakramen di masa pandemi ini terus dilaksanakan dengan hati yang penuh dengan cinta kepada Tuhan, karena Ia telah rela mengorbankan nyawanya. Darahnya tercurah, hidupnya menjadi sebuah tebusan yang sempurna untuk seluruh dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, saudara dan saudariku yang terkasih, undangan dari Tuhan untuk kita bersama-sama makan dan minum di dalam sakramen perjamuan adalah undangan yang begitu kudus, suci, dan sakral. Oleh karena itu, kita harus memantaskan diri, melayakkan diri melalui pendadaran pengujian diri, persiapan hati, agar kita sungguh-sungguh dapat menghayati dan merasakan cintanya Tuhan menyapa, memulihkan, dan bahkan mungkin menghadirkan mujizat dalam kehidupan kita. Saya percaya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bahwa Tuhan kuasa-Nya tidak terbatas dan kasih-Nya sanggup untuk menjamah seluruh kehidupan kita. Di dalam kehidupan gerejawi, pelayanan sakramen merupakan salah satu bentuk pemeliharaan iman yang tidak boleh diabaikan oleh gereja. Setiap anggota jemaat yang telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya, tentu akan menjadi sebuah sukacita ketika kita dapat mengikutinya dengan penuh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga mengundang kita setiap kali kita minum anggur perjamuan dan makan roti perjamuan, kita dipersekutukan secara pribadi dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang menghapuskan segala dosa-dosa kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memasuki waktu teduh untuk mempersiapkan diri di dalam pendadaran. Waktu teduh bagi kita semua. Saat teduh cukup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan pada ibadah hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021 yang akan datang, marilah kita menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus?
Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Saudaraku yang terkasih, sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosa-dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Segenap majelis dan jemaat Gereja Kristen Jawa Welar yang terkasih, setiap kali ketika kita masuk mengikuti sakramen perjamuan, makan roti dan minum anggur perjamuan, kita diundang untuk masuk dalam persekutuan yang kudus dan kekal kepadanya. Setiap kita yang memiliki kerinduan untuk makan roti dan minum anggur perjamuan di dalam pelayanan sakramen perjamuan yang akan datang, marilah kita menyatakannya di dalam hati kita masing-masing demikian. Ya Tuhan, aku bersedia dengan sepenuh hati. Dan setiap kita yang telah menyatakan kesediaannya, marilah kita menaruh tangan kanan kita di dada, dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang telah Engkau karuniakan bagi kami, menjadi juru selamat kami, menebus seluruh hidup kami, dan menghapuskan dosa-dosa kami. Kami juga bersyukur akan karunia yang Engkau berikan kepada kami ketika Engkau menuntun kami untuk masuk di dalam penyesalan dosa, pertobatan, dan memantaskan melayakkan diri untuk mengikuti sakramen perjamuan pada ibadah hari Minggu yang akan datang. Ya Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, sehingga kami semua Engkau kuduskan di dalam kuasa darah putra-Mu Tuhan Yesus. Engkau melayakkan kami, Engkau memberikan kepada kami hati yang baru, roh yang baru, yang tunduk dan taat kepada firman-Mu. Engkau juga memberikan kepada kami hidup yang senantiasa berbakti hanya kepada Engkau, ya Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami yang terucap melalui mulut bibir kami, yang ada di dalam pikiran dan batin kami, yang kami lakukan di dalam perbuatan kami. Kiranya ya Tuhan, di dalam anugerah-Mu, Engkau mengampuni. Berkatilah pula pelayanan sakramen, perjamuan, di rumah maupun tempat tinggal kami masing-masing, hari Minggu yang akan datang, dapat diikuti oleh anggota keluarga kami dengan sukacita dan membawa berkat yang luar biasa. Inilah ya Tuhan, seluruh kehidupan kami, doa dan ucapan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak, saudara dan saudariku yang terkasih, marilah kita masuki kehidupan kita dengan senantiasa memandang kepada Tuhan yang menguduskan, melayakkan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.